Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita membahas beberapa fadilah tentang puasa sunnah, kita sudah bahas puasa Senin Kamis, kemuliaan puasa 3 hari dalam 1 bulan, terutama Ayyamul Bid, dan terakhir kita sudah membahas fadilah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan puasa-puasa sunnah yang lain akan kita bahas berdasarkan urutan waktu. Jadi kapan datang waktunya baru kita bahas. Karena yang 3 jenis puasa yang sudah kita bahas itu dilakukan harian secara rutin atau bulanan. Sedangkan puasa yang lain itu berkenaan dengan momen-momen bulan-bulan tertentu. Maka kita akan sambung nanti masalah puasa sunnah ketika sampai pada waktu untuk melaksanakannya. Dengan begitu, untuk malam ini kita akan sambung ke rukun Islam yang lain, yaitu fadilah menunaikan zakat. Kita akan lihat seberapa hebat posisi orang-orang yang taat pada Allah dalam urusan mengeluarkan hartanya. Kita akan lihat bagaimana janji-janji Allah dan Nabi kepada mereka yang menunaikan zakat. Jawab Allah, zakat ini secara bahasa ada yang menyebutnya at-tahar, yaitu suci karena berkaitan dengan mensucikan harta, dan juga ada yang menyebutnya an-nama, yaitu tumbuh atau berkembang. Ini maksudnya dari segi bahasa ini, siapa yang berzakat maka hartanya terus berkembang, dan juga harta yang dizakatkan adalah harta yang tumbuh atau berkembang. Maka tidak ada zakat pada harta yang tidak tumbuh atau tidak berkembang. Sederhana, kalau kita punya kenderaan 10 motor di rumah dengan berbagai merek. Ada 10 motor, Honda, Yamaha, Suzuki, apapun namanya. Apakah kena zakat? Jawabannya tidak, selama dia tidak tumbuh. Maksud tumbuh bukan motornya yang tumbuh. Kapan dia kena zakat? Begitu dijadikan sebagai bahan bisnis, direntalkan, ini baru tumbuh. Nah, hasil daripada bisnis itu baru dibicarakan tentang kewajiban zakat. Kita punya rumah, ada 4 rumah besar-besar, kamarnya banyak, atau bisa lebih daripada 4 rumah. Jadi kita sediakan untuk anak-anak bisa 10 rumah, 4 rumah untuk para istri, 6 rumah untuk anak-anak. Contoh, ada yang begitu, buat rumah sana, buat rumah sini, untuk istri pertama, istri kedua. Ini contohnya, saya bukan mengajak untuk begini, maksudnya contoh. Cuma betapa contohnya begini terus-terusan. Kenakah zakat rumah yang banyak itu? Jawabannya tidak. Kapan dia kena zakat? Kalau dipropertikan, mulai disewakan ke anak kos, dapat hasilnya itu barulah dibicarakan tentang kewajiban zakat. Makanya
dari segi bahasa, zakat itu juga disebut dari harta yang berkembang. Ini dari segi bahasa. Kemudian yang dimaksud dalam syariat zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan sebahagian harta dari benda-benda tertentu yang telah ditetapkan Allah kepada kelompok tertentu atau yang disebut mustahik zakat. Ini disebut dengan zakat. Ini pengenalan mukadimah sebentar. Dan zakat ini secara umum dibagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat amwal atau zakatul mal. Zakat fitrah berhubungan dengan hari Idul Fitri dan dia berhubungan dengan badan. Ada badan, ada zakat. Tidak ada badan, tidak ada zakat. Berarti yang lahir sebelum terbenam matahari di malam hari raya, maka dia dianggap ada dalam Ramadan, terkena zakat. Yang lahir setelah terbenam matahari malam hari raya, dia tidak ada zakatnya, karena tidak ada di dalam Ramadan. Ada badan, ada zakat, tidak ada badan, tidak ada zakat. Yang kedua, zakat harta. Nah, ini lebih luas, yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Dan itu telah dikelompokkan dengan panjang lebar. Karena kita bukan sedang membahas masalah fikih, nanti bisa diperdalam sendiri, atau silakan ditanya masalah zakat kepada guru kita di malam apa, Syekh Syamaun malam apa. Silakan ditanya pendalaman masalah fikihnya. Tapi secara umum harta-harta yang dikenakan zakat itu sudah dituliskan berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita hanya melihat tentang keutamaan, fadilah tentang zakat dan orang-orang yang membayarkan zakatnya. Hukumnya wajib bayar zakat, wajib. Tidak bayar zakat maka dihitung fasik. Kalau sengaja tidak bayar karena mengingkari adanya zakat, maka dia telah murtad. Kalau dia meyakini adanya kewajiban zakat tapi tidak mau bayar, maka dia fasik, telah melakukan dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari adanya kewajiban zakat, maka dia dihukumi murtad. Jadi murtad itu tidak mesti memproklamirkan diri keluar dari Islam, mengingkari rukun Islam. Maksud mengingkari, dia memang mengatakan tidak ada salat, tidak ada zakat, salat tidak wajib. Sekarang itu berarti masuk ke dalam golongan murtad. Maka bedanya kalau fasik meninggal masih disalatkan. Orang fasik yang tidak mau bayar zakat, kita tetap melakukan fardu kifayah kepadanya. Jadi dia memang hari-harinya nak mau bayar zakat, toko banyak, zakat tidak mau bayar. Ketika meninggal, tetap kita melakukan fardu kifayah kepadanya. Namun orang murtad dianggap sesat, tidak ada urusan tajhiz jenazah pada kita. Nah, jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukadimah tentang keutamaan tentang zakat. Dia dibebankan dimulai dari 2 Hijriah, tahun kedua Hijriah Nabi berada di Madinah bersamaan dengan Ramadan. Habis Ramadan turun ayat tentang zakat. Baik, berikutnya fadilah zakat dan orang-orang yang membayarkan zakat. Yang pertama, ini banyak sekali kita dapatkan ayat dan hadis tentang begitu dahsyatnya pahala Allah beri kepada orang yang membayar zakat. Jadi sebelum kita masuk, berfikirlah dengan sehat. Kita dibebankan kewajiban, lalu diberikan pahala untuk masuk surga, padahal itu wajib. Seharusnya yang wajib-wajib itu memang sudah wajib kita lakukan, kan begitu. Seharusnya tidak perlu diberikan pahala. Yang diberikan pahala kan yang sunnah-sunnah yang kita lakukan dengan sukarela, kan begitu cara berpikir. Tapi Masya Allah,
Allah wajibkan sesuatu, setelah Allah wajibkan, lalu Allah masukkan ke dalam golongan penghuni surga di atas kewajiban. Kita ini dapat gaji lebih kapan, Pak? Ketika lembur. Yang wajib-wajib mau mati pun bekerja. Kalau itu kerja wajib, tetap tidak dibayar lebih, tidak dibayar lebih. Bahkan lebih parah lagi, hari ini ada yang mengerjakan yang wajib pun tidak dibayar. Tapi normalnya yang wajib jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Itu wajib. Mau kerja sampai nungging-nungging. Ada yang kerja sampai nungging-nungging. Mau lakukan apa saja yang gaji tetap. Disuruh oleh kepala, kamu kerjakan ini, kerjakan ini. Selama masih dalam jam kerja, tetap gitu gaji. Oh mau lebih? Kerjalah sampai jam 12 malam. Lembur, baru dibayar lebih. Tapi Allah tidak melakukan itu. Yang wajib saja dibayarkan Allah berlebih-lebih. Maka seperti Allah memaksakan kita untuk masuk surga. Dipaksa masuk surga. Bayar, bayar kata Allah. Kamu masuk surga. Diwajibkan untuk masuk surga. Begitu sayangnya Allah kepada hamba. Sayang hamba ini kadang-kadang badat, dungang, melawan Allah. Allah begitu mencintainya, tapi dia tidak berusaha membalas cinta Allah. Makanya bermasalah sebenarnya pada otak. Makanya Allah mengatakan fala yaqilun, pekan hendak semikir, kenapa engkau tidak berfikir? Kenapa mereka tidak berfikir? Mereka punya hati tapi tidak berperasaan, punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Mereka seperti binatang ternak kata Allah. Makanya orang-orang yang hari ini tidak taat dalam urusan membayar zakat itu sebenarnya lembu. Kita nggak bisa membahasakannya kah lemau, nggak bisa kita bahasakan itu. Tapi sebenarnya Allah sendiri yang mengatakan mereka seperti binatang ternak. Allah sudah menginginkan mereka dengan rukun Islam masuk surga, tapi mereka menolaknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Masali kamasalil ladzi istawqada nar." Perumpamaan aku diutus kepadamu seperti orang yang menghidupkan api. Lalu kemudian setelah api hidup, dia menghalau binatang-binatang yang datang mendekat ke api. Dia halau, jangan masuk, jangan masuk, kata orang yang hidupkan api. Begitulah aku menghalau kalian dari api. Setelah Allah menghidupkan api, ini api sudah ada, neraka itu sudah ada, wa'iddat, telah disiapkan oleh Allah. Dan dia dipanaskan berfase-fase. Dalam hadis Nabi disebutkan berfase-fase. 1000 tahun dari putih berubah menjadi kuning, 1000 tahun berubah jadi merah, dari merah berubah jadi biru, dari biru berubah jadi hitam. Jadi neraka itu hitam, Pak, bukan merah. Orang membayangkan merah. Makanya waktu digambar di komik-komik neraka digambar warna merah. Salah. Lihat hadis Nabi, neraka itu hitam, gelap. Dia gelap, masuk ke dalam itu, masuk ke dalam kegelapan. Apinya api terpanas. Coba tanya sama ahli api. Itu api terpanas itu api warna apa? Hitam. Tapi bukan membakar ban. Artinya memang dasarnya warna itu api terpanas. Allah sudah siapkan api. Rasulullah diutus. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan masuk. Api sudah ada, jangan masuk, keluarlah dari api ini. Bayarlah zakat, jangan sampai enggak bayar zakat. Tapi orang, kata Rasulullah, ada orang di antara kalian, kata Rasulullah dalam hadis itu, yang memaksa diri untuk jatuh ke dalam api. Makanya waktu Allah katakan, waktu diberikan amanah gunung menolak, kemudian bumi menolak, lalu diberikan kepada manusia menerimanya. Lalu di antara yang menerima ada yang sudah diamanahkan tidak melakukannya. Allah menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu betul-betul menzalimi diri sendiri dan jahula. Ini mubalaghah bahasa Allah, benar-benar bodoh. Jadi kalau sudah dipakai fa'ula, wazan fa'ula, benar-benar bodoh, benar-benar zalim. Jadi jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kewajiban zakat agar kita masuk surga. Maka terimalah kewajiban itu dengan senang hati. Rindukanlah untuk membayar.
Artinya tanyakanlah kepada orang yang lebih faham, kira-kira saya berapa zakatnya, sudah kena atau belum, bagaimana cara hitungnya. Itu tanda orang ingin bayar zakat. Ini kadang-kadang sudah bertahun-tahun, Pak. Itu tidak pun ada rencana. Yang sudah simpan emas itu, coba lihat, itu ada orang-orang yang kadang-kadang menyimpan emas di lemari, dalam laci, dalam kotak merah, pakai berudru. Itu disimpan sekali tarik, Pak, bergumpal waktu ditarik. Itu sudah sampai 100 manyang, disimpan sudah lebih daripada setahun, tapi tidak bayar zakat. Alasannya apa? Ini kita simpan untuk anak kita, nanti biaya dia kuliah. Anak sudah selesai kuliah, yang itu tetap tidak keluar. Dan mereka tidak takut kepada Allah SWT. Nah, begitu keadaan manusia yang mengingkari kasih sayang Allah SWT. Baik. Fadilah pertama tentang zakat. Yang pertama, yaitu zakat merupakan salah satu tiang agama Islam. Ini tonggak agama. Allah telah tetapkan zakat termasuk rukun Islam. Dan Islam ketika mewajibkan rukun yang 5 itu adalah fondasi. Jadi baru orang disebut Muslim ketika berada di atas fondasi 5 itu. Makanya hadis-hadis Nabi menyebutkan bahawa zakat begitu besar pengaruhnya karena dia menjadi tiang agama ini. Yang tidak membayarnya, tidak menunaikannya, dia telah meruntuhkan agamanya. Berarti siap-siap berhadapan dengan Allah sebagai pembuat syariat. Apa kata Rasulullah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atau berdiri di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Yang kedua, wa iqamis salat. Kemudian menunaikan, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Lalu menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumu Ramadan. Lalu puasa Ramadan. Dan yang kelima, al-hajju liman istata'a ilaihi sabila, yaitu melakukan haji bagi yang sudah mampu. Nah, jemaah Allah, kata Rasulullah, buniyal Islam. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satu dari 5 perkara ini kita tinggalkan dengan sengaja, maka kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Dan akibatnya berbahaya. Karena kalau rukun Islam hancur, amalan-amalan yang lain itu tidak ada tempat untuk berdiri. Sehebat apapun senyuman kita kepada anak yatim, kalau yang wajib tidak kita lakukan, tetap Allah buka pintu neraka lebih dahulu. Oh, baik sekali bapa itu, Masya Allah, ke istrinya lembut, dia berbaik-baik kepada anaknya, dikenal dengan papa yang paling romantis, paling baik, mengikuti sunnah Nabi, kadang-kadang lari pagi bersama istri. Karena ada hadis Nabi jogging bersama Aisyah sampai dibuatkan lagu. Itu Nabi lari pagi bersama Aisyah, benar berdasarkan hadis. Oh, baik sekali, Pak. Dengan anak-anak, Masya Allah, papa kalau sudah pulang dicium papa ni, lalu dibawa roti, dibeli di Papa Bakri, punya dia sendiri berarti. Baik sekali, Pak, baik, Masya Allah. Zakat tidak bayar. Zakat tidak bayar. Seberapa hebat baik kita tidak ada pondasi bunyal Islam, tidak ada pondasi untuk meletakkan amal lain, maka tidak boleh mayang-mayang, tidak boleh main-main dengan urusan zakat ini. Jemaah Allah, ini tiang. Dalam hadis yang lain, yaitu disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, ketika Jibril mendatangi Rasulullah dengan baju yang begitu putihnya, dengan dia juga begitu putihnya, rambutnya begitu hitamnya, tampan sekali, kemudian datang menghadap Rasulullah. Di tengah-tengah Rasulullah berada bersama sahabat, dia datang menerobos masuk, lalu kemudian duduk dengan menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Itu hadisnya.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ini mutawatir. Jibril datang menjelma jadi manusia biasa, langsung duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan lutut dengan lutut. Sahabat geram. Ini sahabat mengatakan, ni orang enggak ada adabnya kepada Nabi. Nabi santai saja. Lalu Nabi mengatakan, tenang, biarkan. Nabi sudah tahu bahawa itu Jibril, kekasihnya, dan malaikat diberi izin oleh Allah menjelma sempurna menjadi manusia. Itu izin Allah pada para malaikat. Nah, kemudian ditanyalah tentang Islam. Jibril kemudian mengatakan, ya Muhammad, pertanyaannya ada 3, iman, Islam dan ihsan. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Jadi kalau kita ditanya orang, definisi Islam itu apa? Dia apa ini? Agama apa ini? Rasulullah menjelaskan dengan bahasa yang sistematis, singkat, padat. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sama, Rasulullah menyebutkan Islam itu adalah yang melakukan syahadat, kemudian salat, kemudian bayar zakat, puasa Ramadan, lalu kemudian melakukan haji. Ini sama, posisinya sama-sama sebagai tonggak di dalam agama ini. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kelebihan zakat yang pertama. Dia berada di garda terdepan dalam agama ini. Ini yang kita harus hati-hati ketika kita meremehkan salah satu daripada rukun Islam. Sama semuanya. Meninggalkan salat itu lebih parah lagi. Karena yang pertama sekali ditanya adalah tentang salat. Itu lebih parah lagi kalau meninggalkannya. Meninggalkan haji kita sudah bahas dari subuh. Begitu buruknya orang yang meninggalkan haji padahal sudah mampu. Nah, ini fadilah pertama. Yang kedua, zakat merupakan ibadah yang disebut-sebut dalam Al-Quran dan ibadah paling utama karena dia selalu dilengketkan atau digabung dengan salat. Penyebutan zakat selalu digabung dengan salat. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ada 24 ayat dalam Al-Quran yang ketika menyebut zakat selalu digabung penyebutan itu dengan salat. Kadang-kadang dengan bahasa aqimus salat wa atuz zakat, tuqimunas salat wa tu'tunaz zakat, tuqimus salat wa tu'tuz zakat, aqamus salat wa atuz zakat. Terus ditempelkan berdua. Ada 24 ayat yang selalu menempel antara zakat dan salat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 110 Allah menyebutkan waqimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kembali Allah mengatakan tentang zakat, tapi lebih dahulu disebutkan salat. Kemudian dalam Al-Maidah 55 dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang menempelkan zakat dan salat. Kenapa? Kenapa enggak ditempel zakat dan puasa? Kenapa enggak ditempel zakat dan haji? Kenapa ditempel dengan salat? Sedangkan salat kita tahu itu tiang agama yang nanti di akhirat itu dulu yang diurusi oleh Allah. Fa iza saluhat, kalau salatnya bagus, saluhat sairu amali, maka Allah akan bereskan semua amal yang lain. Wa iza fasadat, kalau rusak salatnya, fasadat sairu amali, maka Allah menganggap amal yang lain rusak. Kalau salat sudah menjadi posisi paling utama dalam hisab Allah, maka menempelkan zakat kepada salat berarti sama. Ini berada di posisi yang sama ni. Sama-sama amal ibadah yang paling utama. Jawab Allah, ada apa sehingga Allah menempelkan salat dan zakat selalu bersamaan? Para ulama
yang Allah berikan kelebihan ilmu, mereka mengurai. Yang pertama, hikmahnya itu berada di antara janji dan nikmat. Salat janji kita dengan Allah. Kan kita selalu berjanji dengan Allah bahawa inna salati wa nusuki dan seterusnya hanya untukmu ya Allah, hanya untukmu. Berarti kita salat benar-benar hanya untuk Allah, lalu minta ditunaikan salat. Jadi janji. Sedangkan zakat adalah nikmat. Jadi satu dibicarakan masalah janji yang menunjukkan bukti kita taat, yang satu lagi ketika Allah menagih janji, ketika diberikan nikmat, tunaikan semua janjimu, yang mensyukuri nikmatku. Makanya dia berada di antara janji dan nikmat. Orang yang sudah berjanji menunjukkan ketaatan, maka salah satu janji itu terbukti melalui pemberian ketika nikmat diberi. Makanya zakat kadang-kadang disebut dengan sedekah. Itu waktu disebutkan dalam surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk 8 asnaf, 8 senif. Itu sedekah itu bukan sedekah sunnah yang dimaksud, sedekah wajib, bahasa lain dari zakat. Sedangkan sedekah itu diambil dari bahasa sedekah yasduku, yang artinya jujur, jujur atau benar. Berarti orang yang bersedekah wajib menunjukkan kebenaran imannya. Karena orang hari ini mengaku iman boleh, mengaku soleh boleh, tapi ketika tidak bayar zakat, maka dia tidak bisa membuktikan kebenaran imannya. Makanya disebutlah sedekah hanya dilakukan oleh orang-orang yang jujur imannya. Banyak pak orang hari ini yang tidak mau mengeluarkan harta, tapi dia salat, berarti dia tidak jujur pada iman. Ketika Allah beri nikmat, dia tidak mau membalasnya. Nah, ini hikmah pertama. Hikmah kedua, para ulama mengatakan kenapa salat selalu digandingkan dengan zakat, karena salat itu lambang hubungan baik kita dengan Allah. Jadi orang yang baik dengan Allah itu nampaknya pada salat. Makanya Allah paling sayang kepada orang salat, paling sayang. Sampai-sampai Allah mengatakan yang berani mengganggu orang salat, terutama salat subuh, karena itu salat yang paling berat dilakukan hamba, maka dia telah mengobarkan perang denganku, kata Allah dalam hadis. Orang yang salat subuh, dia di dalam fi zimmatillah, dalam lindungan Allah. Allah menjadi backing orang yang salat subuh. Bisa bayangkan kalau ada orang yang menzalimi orang salat subuh. Misalnya ini ada perampok menunggu orang yang salat subuh, dipukulnya, meninggal, atau dirampok hartanya, atau celaka dia, maka sebenarnya dia sedang mengobarkan perang dengan backing orang yang salat subuh. Siapa backingnya? Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia telah berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak salat subuh itu enggak ada backing. Tidak ada. Apapun kejadian, Allah membiarkannya. Allah tidak senang dengan yang begitu. Jadi semua hubungan baik kita paling utama dengan Allah melalui salat. Itu hubungan baik. Sedangkan zakat itu lambang hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena zakat itu lebih kepada manfaatnya dirasakan oleh sesama kita. Maka ditunjuklah oleh Allah, ditunjuklah oleh Allah 8 kelompok, dan itu 8 kelompok itu mayoritas ada di kalangan kita. Fakir, miskin, termasuk amil di dalamnya. Nah, dan orang-orang musafir, penuntut ilmu, semuanya yang disebutkan Allah itu termasuk lambang hubungan baik. Jadi maksud Allah apa? Tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Dia salat tapi enggak bayar zakat, tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surga. Dan juga tidak akan masuk surga orang yang hanya baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah. Nah, ini kebalikan seperti tadi, zakat bayar tepat waktu, salat tidak ada. Berarti dia cuma baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah.
Hidup ini kalau mau masuk surga dengan mudah adalah berbuat baik dengan Allah, lalu berbuat baik dengan manusia. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana. Dengan Allah apa? Salat. Dengan manusia bayar zakat, karena dirasakan oleh manusia. Makanya orang yang ahli sedekah, Allah memadamkan kemarahannya kalau orang itu punya dosa. Namun kalau dia melakukan salat, yang sedekah-sedekah saja tanpa solat, berarti Allah menganggap ini tidak tahu diri, cuma tahu berbuat baik dengan manusia tapi tidak tahu berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsep ini Nabi sebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Kalau kita enggak baik sama manusia, kita ini susah masuk surga. Contoh, ada laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan salat qiyamul lail, lalu kemudian dia bersedekah, dia bangun tengah malam salat, bersedekah, siangnya berpuasa. Kan sudah hebat sekali. Kalau salat qiyamul lail sudah didirikan, apalagi salat wajib. Sedekah sudah diberikan, apalagi yang wajib. Dan dia puasa siang hari, puasa sunnah saja dia lakukan, apalagi puasa wajib. Jadi perempuan ini sempurna melakukan ibadah kepada Allah. Walakin, tapi ya Rasulullah, kata sahabat, lisanuha yu'zi jirana, tetapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Lisannya selalu menyakiti tetangganya. Bahasa tetangga enggak mesti sakiti tetangga, sakiti sesama jamaah, sakiti orang-orang yang kita kenal. Lisan kita, lisan kita. Ibadah baik, salat bagus, sedekah bagus, kemudian puasa Senin Khamis selalu ada, tapi bermasalah pada mulut. Mulut selalu mengejek, merendahkan, menghina. Apa kata Rasulullah? Dia min ahli nar. Perempuan itu adalah penghuni neraka. Jadi kan hanya gara-gara tidak baik dengan orang, semua ibadah lain ini ternyata tidak bisa menjamin orang ini masuk surga. Makanya memberi adalah salah satu yang paling disukai Allah setelah salat. Memberi adalah salah satu yang paling disukai Allah setelah salat. Allah suka, manusia pun paling suka kepada orang memberi. Bapa, ibu, kalau kita ahli jamaah tapi create mati, kita ahli jamaah ni, kita solat tiap hari ada di tangga kita yang membutuhkan, enggak pernah kita kasih, enggak pernah. Ada tetangga kita miskin, tidak pernah tangan kita terulur kepadanya. Kira-kira kalau kita tanya, ini kita survei misalnya, kita tanya ke tetangga ini, itu bapak tu yang solat jemaah tu kira-kira menurut engkau baik tidak? Apa kira-kira jawabannya, Pak? Ya, dia memang baik. Subuh dia datang, kami tahu pun dia masya-Allah, kalau sebelum azan saja dia sudah siap-siap. Tapi kalau menurut kami, dia walaupun solatnya kayak gitu, tapi pun kerik mati uringan. Kok keluar kuning, sudah mulai keluar, Pak. Dia memuji salatnya, tetapi masya Allah waktu dia berbicara tentang sosialnya, dia mengatakan kerik sekali orangnya, pelit sekali. Kami aja jijik sekali lihat dia. Masa dia bawa pulang durian, baunya dikirim ke rumah kami. Duriannya tidak pernah dikirim. Dia buang sampah kulit durian di tempat tong sampah di depan rumah kami. Anak kami melihat dengan derayan air mata, tapi dia tidak pernah memberi. Padahal durian berapa lah? Paling 20.000 yang enggak ada isinya. Tapi masya Allah, makanya hati-hati ketika tidak seimbangnya hidup antara salat dan zakat. Hati-hati, tidak seimbangnya hidup antara sedekah wajib kita dengan salat kita. Maka jangan terlalu bangga dengan membangga-banggakan amal kita. Alhamdulillah Ustaz, sudah 40 tahun saya tidak pernah tinggal jamaah. Alhamdulillah, saya salat malam sampai 8 rakaat. Saya dari jam 3 sampai jam 4. Kemudian saya tidur, tak pernah salat subuh. Itu sama saja berarti. Dia bangga dengan amalnya, dia bangga. Alhamdulillah, saya sudah melakukan haji, umrah sudah 5 kali Ustaz. Alhamdulillah. Dia nampakkan foto-fotonya, semua dinampakkan. Tapi foto bersama unta, dia close up bersama unta. Dia hampir-hampir mirip unta, terlalu banyak fotonya. Dia bangga sekali. Tapi zakat tidak diberi, sedekah tidak pernah mau kasih. Jangan fikir kita hebat di hadapan Allah. Jangan fikir kita hebat. Tidak hebat sama sekali.
Maka hati-hatilah kepada kita yang selalu meremehkan amal orang hanya gara-gara kita ahli jamaah. Padahal mungkin orang sosialnya lebih hebat, walaupun dia kadang-kadang hanya melakukan yang wajib-wajib. Kita kadang-kadang meremehkan orang. Kita tidak pernah lihat dia solat duha, tidak pernah kita lihat dia dalam barisan orang puasa Senin Kamis, tidak pernah kita lihat dia melakukan amal-amal yang kira-kira sedekah sunnah, tidak ada, ya. Tapi dia mungkin orang yang paling sosial, ya, dengan zakatnya, ya, dengan amal-amal yang bisa dia berikan ke orang lain. Disitulah kunci amal hidup kita, ya. Nah, jadi ini yang membuat Allah selalu menyandingkan antara salat dan zakat. Inilah yang membuat Allah selalu menyandingkan. Tidak akan masuk surga orang yang tidak seimbang hidup untuk Allah dan hidup untuk sesama manusia. Nah, ini cuma muka Allah. Fadilah yang kedua, kenapa zakat begitu hebat? Karena dia selalu disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu salat.